kabarnya hari ini? Baik-baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Ibu? Ya, Astungkara baik, Bu. Gimana keadaan sekolah sekarang? Gimana? Baik kah? Kebetulan Ibu ada waktu Lancar senggang kah? nih. Saya mau cerita, Ibu. Eee, untuk hari ini, baik. Kebetulan juga saya ada waktu senggang untuk hari ini. Eee, ya, Ibu mau cerita cerita apa? Tentang sekolah nih Iya, ceritanya? tentang sekolah, Ibu, terutama di kelas saya nih. Saya Oh, mau tentang cerita. sekolah. Gimana? Tentang anak-anak murid berarti ya, di kelas ya? Betul, Bu, betul sekali. Tentang masalah murid Ya, ini. seperti apa? Seperti apa ceritanya? Jadi, Bu, di kelas ada murid saya nih yang laki-laki ya. Dia itu seperti merasa jenuh gitu setiap ada pembelajaran Indonesia, Ibu, bahasa Indonesia. Saat Heeh. saya menjelaskan gitu, terlihat dia itu kadang memangku tangan seperti ini. Jadi ekspresinya pun kelihatan kayak orang udah males gitu loh, Bu. Kayak udah kayak gini, habis itu kadang minta cuci tangan keluar dan itu nggak hanya sekali, bisa berulang kali dia alasannya cuci tangan. Terus kadang kencing gitu. Jadi dia sering keluar masuk kelas sehingga saat saya menjelaskan ya, dia kan tidak ada di kelas. Sehingga kan saya jadinya Hmm. berpikir gimana nih nanti tujuan pembelajaran mungkin tidak tercapai atau asesmen saya juga jadinya kurang optimal karena dia nggak ada di dalam kelas gitu. Jadi setelah saya lihat ya, saya berpikir kembali, kenapa sih, apa sih yang membuat kira-kira dia seperti itu ya? Jadi saya coba telusuri, Bu. Saat dia minta Mhm. izin lagi Iya. keluar, saya udah yakin nih, kayak dia mau izin lagi dan benar aja dia minta keluar kelas. Dia izin minta kencing. Oke, saya izinkan. Tapi saya ngelihat dari dekat pintu, Ibu ya. Saya lihat dia masuk ke dalam toilet, setelah itu cepet banget dia udah keluar. Jadi saya nanya lagi, kamu beneran kencing atau tidak? Gitu kan. Saya beneran kencing, Mhm. Bu, gitu. Perasaan tadi udah kencing, kok sekarang udah kencing lagi? Tapi dia ketawa. Habis itu saya tanya, sebenarnya kamu males ya ada di kelas ya? Saya tanya. Terus dia bilang, nggak males sih, Bu, tapi saya merasa bosan, Bu, gitulah dia bilang. Ya bagusnya dia mau Mhm. cerita ya, Bu, ya. Jadi kita jadi paham gitu loh, di mana sih letak kesalahan kita. Kebetulan dia juga terbuka, jadi saya semakin lah mencari tahu kenapa sih dia bisa melakukan hal itu. Terus saya tanya lagi kan, apa namanya, kenapa kok kamu merasa bosan? Ya, Bu, setiap pembelajaran bahasa Indonesia itu teks-teks yang ada di buku itu pasti panjang-panjang. Saya bosen, Bu, baca-baca buku. Jadi dia kayak nggak suka gitu sama teks-teks panjang. Habis itu saya kasih tahu kan, loh kok seperti itu, kan teman-teman yang lain juga sama. Eh, memang diajak untuk memahami teks bacaan. Jadi kalau kamu membaca gitu ya, kamu bisa dapat ilmu, nak. Jadi dengan kamu membaca, walaupun kamu nggak keluar negeri, membaca itu udah jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Jadi kalau kamu mau membaca saja, wawasanmu bisa seluas kamu sudah berkeliling dunia loh. Bahkan saya gituin. Terus dia bilang, Mhm. oh, saya bosen, Bu. Oh, jugaan teman-teman juga sama bacanya. Jadi dia bilang seperti itu. Dari sana saya menarik kesimpulan mungkin ini penyebabnya salah satunya media pembelajaran saya yang monoton menggunakan teks bacaan aja ya. Seperti itu. Mhm. Jadi Mhm. saya apa namanya berpikir lagi untuk mensiasati supaya tidak ada kejenuhan yang di dalam kelas ini, Bu. Jadi saya ingin pembelajaran saya suasananya terbangun menyenangkan lah untuk mereka semua, begitu, Ibu. Berarti, di kelas berarti ya di kelasnya Bu Sri Yuliani itu adalah murid, yang merasa kurang nyaman, istilahnya dalam belajar itu kurang nyaman, itu ditandai dengan muridnya yang sering keluar saat jam pelajaran.
pelajaran, seperti itu berarti ya, Bu, ya? Iya, betul Eee sekali, Bu. entah dia nanti minta izin itu untuk ke kamar mandi atau ke toilet gitu istilahnya, ataukah minta izin untuk sekedar cuci tangan ke wastafel yang ada di luar. Yang penting, dia itu dapatnya keluar dari ruangan saat jam pelajaran. Berarti seperti itu, Iya, seperti yang itu. yang Ibu Sri Mulyani rasakan itu berarti anak itu kurang nyaman ya berada di kelas, mengikuti pelajaran Ibu karena dia juga ngutarain bahwa bilang bosan Bu membaca kayak gitu tuh berarti mungkin dia merasa jenuh dengan bacaan karena bahasa Indonesia kan lumayan itu bacaan yang panjang-panjang itu intinya kemungkinan itu merasa apa ya bosan dengan apa yang eh, dia lakuin secara monoton mungkin di kelasnya Ibu itu mungkin ada salah satu penyebab seperti itu. Benar kan, Bu? Benar, Ibu. Seperti itu, persis seperti itu, Ibu. Jadi ada rasa ketidaknyamanan lah, rasa jenuh sehingga dia melakukan hal seperti itu. Oke. Andai sekarang saya beri rating istilahnya, beri nilai. Ada angka 1 sampai 10. Ibu bisa menggambarkan situasi bosan, situasi rasa kurang nyamannya muridnya Ibu itu kira-kira ada di angka berapa menurut Ibu sekarang nih, yang sekarang? Kayaknya angka 5 ya, Bu ya. Jadi rasa jenuhnya itu masih lumayan besar menurut saya. Jadi masih di angka 5 Hmm, rasa nyamannya dia di dalam kelas. oke, berarti yang lebih dominan rasa jenuh, sedangkan rasa nyaman untuk fix kembali belajar dengan nyaman itu ada di angka 5. Kira-kira nanti kalau anak biar merasa nyaman, eee, tertarik untuk belajar seperti itu, mungkin, Ibu mau tingkatkan jadi berapa nih nilainya? Rasa nyaman, rasa semangat anak-anak untuk belajar itu? Minimal di angka 8 mungkin, Bu ya. Kalau 8 itu kan udah 3 tingkat mengalami kenaikan ya, Bu ya. Jadi Mhm, peningkatannya sudah mendekati optimal. Kalau kita nyari sampai 10, 10 itu udah optimal banget. Kayak saya mau 8 dulu, Ibu. Jadi 8 berjenjang. berarti, Iya. berjenjang. Artinya dalam waktu dekat ini, paling tidak ada kenaikan dari 5 menjadi 8 ya. Iya, Rasa betul nyaman yang sekali. ingin Bu Sri Yuliani tingkatkan dari anak-anak yang diajar di kelas itu. Nah, kira-kira dari rasa nyaman yang seperti itu agar dia tertarik atau agar anak-anak tertarik untuk belajar, merasa nyaman berada di kelas sehingga dia semangat untuk belajar kembali, betah atau istilahnya naung bertahan untuk di kelas sampai pelajaran itu selesai gitu. Kira-kira adakah cara atau menurut Bu Sri Yuliani seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk dalam jangka waktu terdekat ini? Mungkinkah dengan merubah atau bagaimana pola mengajarnya atau bagaimana? Adakah langkah yang ingin Ibu tempuh untuk mensiasati agar bisa membangkitkan rasa nyamannya anak untuk di kelas belajar itu? Seperti apa yang Ibu inginkan? Ada, yang pastinya ada, Ibu. Saya sudah membuat beberapa rencana yang akan saya terapkan nanti. Salah satunya untuk membuat dia lebih fokus dengan membaca secara bergantian. Jadi kalau saya Mhm. berikan tugas biasanya dia untuk membaca secara mandiri, dia tidak terfokus. Jadi dia pasti menganggap seperti yang tadi dia sempat jawab, juga kan teman-teman yang lain udah baca, Bu. Jadi dia merasa dirinya tidak perlu membaca. Jadi saya akan terapkan contoh membaca secara bergantian. Jadi kemungkinan nanti misalnya saya tunjuk dia, coba kamu yang lanjutkan sekarang. Jadi dia harus fokus melihat bacaan yang dia dapatkan nanti gitu.
Terus Hmm. saya akan coba juga mengajak dia untuk di kelas, bukan hanya dia saja ya, tapi murid-murid yang lain untuk membangkitkan suasana menyenangkan dengan cara ice breaking, mungkin dengan tepuk-tepuk tangan atau dengan joget-joget di kelas begitu. Jadi ice breaking juga bisa membantu melatih fokus dan konsentrasi mereka supaya tidak jenuh di dalam kelas. Saya juga mencoba untuk menggunakan berbagai media atau sumber belajar yang lain Ibu selain teks bacaan aja. Tapi kebetulan di sekolah saya proyektornya itu masih terbatas Ibu. Jadi kita masih menggunakan secara bergantian di kelas, sehingga kalau misalnya saya menggunakan media dengan berupa video lewat proyektor itu rasanya kurang efektif karena tidak bisa selalu kita lakukan gitu. Jadi saya akan Hmm. coba juga untuk mengajak mereka belajar di luar kelas mungkin Ibu. Belajar di luar Ya. kelas, jadi sumber belajar tidak hanya ada pada buku tapi bisa juga lewat alam ya Ibu ya. Jadi mereka mereka juga pasti merasa spesial karena mereka diajak keluar kelas, terutama anak SD. Mereka benar-benar antusias sekali Ibu kalau diajak ke keluar kelas. Kita aja nih yang di luar, yang lain pada di dalam gitu. Jadi mereka pasti Wow. antusias. Saya akan coba mengajak mereka dengan cara belajar di kelas. Saya juga akan mengajak mereka untuk menerapkan mindfulness Ibu seperti yang sudah kita pernah pelajari waktu ini Bu ya. Saya baru paham Ya. untuk meningkatkan konsentrasi mereka menggunakan teknik stop, mindfulness berupa mindfulnessing. Saya akan ajak mereka untuk keluar, memperhatikan apa saja pemandangan yang ada di luar. Jika mereka sudah mulai fokus melihat pemandangan di luar, baru fokus mereka sudah kembali lagi, baru saya ajak untuk melanjutkan proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Baik, yang ingin Ibu lakukan itu mungkin seperti mindfulness, habis itu ya melihat secara sadar, belajar di luar ruangan, itu benar-benar bagus Bu, istilahnya itu dapat dapat apa ya, dapat membangkitkan rasa baru bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang masih taraf tingkat SD itu rasa perlakuan yang beda yang kita lakukan itu pasti mereka akan rasanya bangga. Ih, kita tuh di luar loh. Inilah kita belajar loh di sini. Sedangkan yang lain di kelas jenuh gitu mungkin. Pasti ada rasa bangga, rasa rasa ya itu istilahnya lokasi baru bagi mereka. Karena memang taraf mereka masih taraf eksplorasi. Kalau dikasih dengan suasana baru, mereka pasti akan explore sekali dua kali, pasti rasa jenuh akan muncul lagi. Tapi sesekali dikasih yang beragam seperti yang Ibu bilang itu bagus. Itu idenya yang menarik sekali. Menurut saya itu udah menarik, terutama yang itu udah belajar di luar kelas untuk anak jenjang SD pasti dia sangat-sangat suka. Karena bagi mereka bermain di luar itu paling suka. Tapi kalau sekarang diajak belajar di luar, kayaknya itu menantang untuk mereka mengeksplor apa sih yang ibu akan lakukan dengan mereka gitu. Jadi akan menarik perhatian mereka. Itu bagus ibu. Jadi saya dukung untuk melakukan hal seperti itu selain menggunakan ice breaking untuk memfokuskan anak-anak kembali ke materi atau tujuan pembelajaran kita. Selain itu menggunakan teknik stop atau mindfulness-nya yang dengan melihat sekeliling dengan kesadaran atau kenyamanan yang memang anak-anak taraf SD miliki itu meningkatkan fokus dan kerja anak itu untuk bersemangat dengan pelajaran itu sangat luar biasa. Tapi ini karena jangka waktunya juga lumayan dekat ini, kapan rencananya Ibu mau lakukan hal yang seperti ini nih? Biar siapa tahu bisa setelah melakukan ini saya bisa dengar cerita Ibu lagi gitu. Saya akan coba terapkan di mulai Senin depan Ibu ya, dan saya juga akan melakukan ini secara konsisten ya.
saya akan minta bantuan kolaborasi dengan rekan sejawat, berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah juga tentunya. Jika masih ada permasalahan ini yang tidak mengalami perubahan, kemungkinan saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid, dengan orang tua murid tersebut. Oke, baik. Berarti rencananya Senin depan akan sudah mulai eksekusi berarti ya, Bu ya. Artinya pelaksanaan kegiatan yang ingin Ibu lakukan. Jadi saya tunggu nih ceritanya lagi setelah dilakukan Senin depan, apakah bagaimana ada perubahan dan rasa tertariknya anak-anak dengan pelajaran yang Ibu lakukan di luar kelas dengan teknik ice breaking dan yang lainnya itu. Baik. Jadi tadi Ibu bilang ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Em, apakah itu yang bisa Ibu yakini orang-orang yang ingin atau yang bisa Ibu yakini untuk membantu kegiatan yang Ibu akan lakukan? Ya, Ibu. Jadi saya yakin sekali kalau orang-orang terpercaya saya ini seperti rekan sejawat akan membantu saya mengingatkan kembali jika ada permasalahan ada permasalahan, beliau akan membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, karena kita ada di penghujung waktu, nanti saya akan tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana untuk yang hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari kita sudah ngobrol ini, Bu? Saya merasa lega, Ibu ya. Saya merasa senang. Ibu juga memberikan motivasi dan dorongan kepada saya. Jadi membuat saya lebih tenang dan saya akan coba untuk menerapkan solusi yang Ibu berikan dan saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana saya semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dalam di kelas dalam proses pembelajaran yang saya lalui. Oke, baik. Sama-sama Bu Sri Yuliani. Benar yang Ibu bilang bahwa dalam pembelajaran, istilahnya Ibu akan melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Itu juga sudah bagus. Silahkan lanjutkan. Saya tetap akan dukung. Eh, Semoga kedepannya beban Ibu berkurang dan merasa lega dapat cerita dengan saya. Jadi terima kasih juga atas sharingnya sudah menyediakan waktu mau sharing dengan saya. Terima kasih juga Bu Sri Yuliani. Semangat untuk Widya, kedepannya. semangat untuk kita semua. Semangat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan. Om Swastiastu Bu Sri Widya. Swastiastu Bu Sri Yuliani. Gimana kabarnya nih Bu? Ya, hari ini Astungkara baik Bu. Kalau Ibu bagaimana hari ini? Sibuk kah? Baik-baik aja. Enggak sih Bu, saya kebetulan lagi kosong ini. Gimana? Ah, Gimana ini mungkin? Bu, maunya saya mau cerita. Kalau Ibu lagi kosong, Ya sih saya lagi kosong Ibu, nggak apa-apa. Cerita aja. Mungkin ada permasalahan Ibu? iya Bu, ada sedikit masalah sih. Di sekolah. Ya, tentang sekolah. Nah, tentang anak murid. Kebetulan itu anak wali saya. Oke, boleh Ibu diceritakan apa permasalahan yang Ibu miliki? Silakan Ibu. Nah, ya.
Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf nanti saya menyita waktunya Ibu. Tapi saya ingin cerita biar nggak saya yang pendam sendirilah. Kebetulan sempat tegur sapa dengan Ibu. Ini loh Bu, saya punya anak wali. eh, Kebetulan saya jadi wali di kelas 11 dan mengikuti anak wali ke jenjang naik kelas ke kelas 12. Jadi selama setahun lebih sudah saya perhatiannya jadi wali di mereka. Ada satu anak yang em, akhir-akhir ini itu jarang sekali terlihat di sekolah atau jarang sekali ke sekolah. Pas dia chat atau murid ini chat ke saya untuk minta izin, ada urusan keluarga lah dibilang, ada upacara lah dibilang, atau kadang minta izin bahwa menyatakan dirinya sakit gitu. Padahal dari kelas 11 awal yang saya jadikan wali itu anak ini tergolong anak yang rajin ke sekolah. Jarang untuk absen, artinya jarang untuk tidak sekolahnya. Bahkan di kelas pun anak ini tergolong anak yang aktif mengikuti pelajaran gitu. Kalau dari pemantauan saya selama di kelas 11 Bu. Tapi begitu naik ke kelas 12 dan akhir-akhir ini anak ini kadang sekolah itu juga dia diem, pasif, agak murung. Satu sisi juga intensitas untuk dia tidak bersekolah itu sangat-sangat banyak akhir-akhir ini. Tuh, jadi sempat saya telusuri telepon si anak ini pas saat tidak bersekolah, namun tidak mau ngangkat telepon. Saya telepon untuk ibunya, saya punya kontak ibunya, namun juga tidak merespon. Gitu. Saya chat tidak direspon juga. Gitu. Akhirnya saya bertanya sama teman dekatnya yang ada di kelas. Kebetulan ada satu teman dekat yang memang sering kalau di sekolah itu sering mereka berdua. Pokoknya mau kegiatan apa gitu sering mereka berdua. Saya tanya, nah dari informasi teman dekatnya inilah saya dapatkan informasi bahwa murid saya ini ada masalah di keluarganya. Ayah ibu mereka pisah, ya dalam kategori memasuki taraf broken home seperti itu. Nah, saya berpikir atau berspekulasi jadinya bahwa apakah gara-gara latar belakang dia yang broken home, dia tidak mau bersemangat untuk bersekolah untuk akhir-akhir ini atau bagaimana? Itu spekulasi saya jadinya, Bu. Jadi sama teman dekatnya saya juga minta informasi di mana rumahnya gitu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi dalam artian anak ini yang awalnya intensitasnya bagus seketika menurun drastis itu ada sedikit pikiran jadinya dari diri saya, kenapa sih anak ini, apa sih masalahnya anak ini, seperti itu Bu. Jadi otomatis saya cek dari satu sisi dari teman dekatnya bahwa dia mengalami broken home seperti itu Ibu. Oh, jadi bisa ditarik permasalahan yang Bu Sri alami ini, Bu Sri memiliki murid yang udah lumayan lama ya tidak bersekolah, begitu ya Bu Sri ya. Ketika ditelepon Ya ibunya benar tidak Bu. angkat, dia saat kita hubungi juga tidak mau angkat telepon ya, sehingga Bu Sri mengambil tindakan dengan cara mencari tahu lewat teman dekatnya, begitu Bu ya. Dan Ya kemungkinan benar murid Bu. ini sedang mengalami suatu permasalahan yang lain mungkin Ibu ya, sehingga dia merasa tidak ingin bersekolah kembali. Seperti itu kira-kira masalahnya ya Bu ya. Iya benar sekali Bu, seperti itu dah apa yang Ibu katakan
itu sesuai dengan yang saya alami di sekolah, Ibu. Nah, kalau dari yang Ibu ketahui, sudah berapa lama kira-kira Ibu muridnya Ibu tidak bersekolah? Kalau dari yang saya ketahui dan saya pantau dari absensi serta konfirmasi ke saya untuk minta izinnya itu sekitaran 2 minggu terakhir ini sudah memasuki minggu kedua dia tidak bersekolah gitu Ibu. So, sekitar 2 minggu. Jadi kalau menurut Bu Sriwidya, 2 minggu tidak bersekolah, mau Ibu tingkatkan menjadi berapa nih intensitas bersekolahnya kira-kira? Dia untuk Ya, bersekolah. kalau menurut saya pribadi sih Bu, ya sebagai walinya dia, ya berharap sekali anak ini biar bersekolah kembali gitu. Kenapa? Karena kan dia juga sudah di kelas 12, Bu. Jadi otomatis anak ini kan lagi sebentar lagi loh mau ikut ujian kelulusan seperti itu. Dalam artian juga lagi sebentar lagi untuk bisa uh, menamatkan diri dari sekolah SMA. Maunya saya kan biar bersemangat lagi dia sekolah sampai lulus SMA dengan baik lah Ibu. Itu yang saya inginkan. Baik Ibu, kalau seperti itu kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat dia bersemangat ingin bersekolah lagi? Eh, yang menurut saya sih dari ini ingin tahu tentang situasi sebenarnya yang dia alami, ya paling tidak dengan ketemu dengan si anak ini ya melalui home visit atau kunjungan ke rumahnya lah Bu. Satu sisi ya kunjungan ke rumahnya lah untuk tahu bagaimana sebenarnya yang dialami oleh si anak ini dan juga ingin kepastian seperti apa ke depannya lagi yang dia inginkan. Jadi otomatis saya kan bisa nanti koordinasikan dengan pihak BK, mengkoordinasikan dengan pihak kepala sekolah gitu. Selain itu juga saya inginkan ya paling tidak kalau memang benar dia mengalami broken home, sedikit tidaknya saya bisa memberikan perhatian lebih lah ke anak ini ya melalui dengan apa namanya pendekatan personal ke anak ini mungkin Ibu. Ya walaupun dalam artian tidak bisa setiap hari tapi paling tidak ya beberapa waktu secara konsisten mungkin bisa saya lakukan pendekatan personalnya, Bu. Nah, luar biasa Ibu. Rencana yang tadi Ibu paparkan itu menurut saya sudah bagus sekali Ibu. Jadi kita harus membuat murid merasa nyaman terhadap kita ya Bu ya. Karena jika Ya, seandainya memang dia broken home, jadi dia mungkin kehilangan sosok dari orang tuanya, entah itu ibunya atau bapaknya. Semoga saja lewat perantara ibu melakukan home visit sesuai rencana ibu, dia bisa menemukan kembali sosok ibu. Karena seperti yang kita tahu, kita kan juga sebagai orang tua kedua ya dari murid-murid kita, Bu ya. ya benar itu, Bu. Nah, Ya, kemungkinan kalau rencananya ya, rencana ini kapan ya akan Ibu terapkan? Mulai kapan diterapkan? rencananya rencananya itu sekitar paling tidak Senin lah. Senin depan masih ada waktu, kebetulan ada waktu libur. Untuk Senin depan itu saya pakai untuk kunjungan rumah pertama kali. Ya mungkin tidak sendiri saya akan ke situ nanti karena untuk pertama kalinya kan. Mungkin ada beberapa pihak yang nanti akan saya libatkan, tapi untuk hasil di hari Senin itu saya juga akan koordinasikan langsung dengan kepala sekolah di apapun hasil kunjungan yang saya dapatkan. Selain itu,
selain hari Senin, mungkin di hari-hari berikutnya saya bisa melakukan pendekatan secara personal. Begitu, Ibu. Oke, Ibu. Berarti akan Ibu coba mulai dari hari Senin ya, Bu ya. Dan orang-orang yang Ibu yakini tadi seperti guru BK atau perangkat kelas yang Ibu akan ajak itu semoga memberikan dampak yang luar biasa nanti ya saat melakukan home visit supaya tergerak hati dari murid tersebut untuk bersemangat kembali, Ibu. Luar biasa Ibu, tadi rencana yang sudah Ibu paparkan menurut saya sudah bagus dan detail sekali Ibu ya. Saya akan tunggu lagi cerita selanjutnya, bagaimana sih kelanjutan setelah murid tersebut mendapatkan home visit ataupun pendampingan personal ya. Semoga saja memberikan perubahan yang signifikan Ibu sesuai dengan keinginan kita supaya murid tersebut dapat bersemangat kembali untuk bersekolah ya Ibu ya. Ya, Astungkara Bu, semoga saya bisa melakukannya ya sesuai dengan keinginan yang saya inginkan agar anak itu lanjut lagi bersekolah sampai tamat dari SMA, sehingga paling tidak apapun yang nanti saya lakukan, terutama dengan pelaksanaan home visit pertama kali yang melibatkan banyak orang, dari teman dekatnya, dari pihak BK atau guru yang membidangi bimbingan konseling, serta kepala sekolah yang nanti akan mengawasi saya dalam melakukan kegiatan tersebut. Semoga apa yang saya harapkan memang benar-benar dapat terwujud seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa anak bisa kembali nyaman bersekolah, bahwa anak bisa kembali bersemangat bersekolah. Seperti itu, Ibu. Iya Ibu, seandainya memang sudah kembali lagi, dia merasa dirinya mau tergerak untuk ke sekolah, apa nih yang akan Ibu lakukan Ibu? Membuat kenyamanannya agar tetap konsisten. Seperti apa? Ya, mungkin melakukan apa ya, pendekatan secara personal lah, memberikan perhatian yang lebih secara konsisten. Jadi tidak terputus hanya saat dia dapat masalah saja. Jadi saat dia sudah ada di kelas nanti pun mungkin ada perhatian lebih, intinya dalam artian melakukan pendekatan personal. Begitu juga dengan mengajak temannya yang berada dalam satu lingkungan sekolah atau lingkungan kelas lah, sengkup kecilnya itu memberikan rasa nyaman dia berada di sekolah, sehingga punya rasa untuk bersemangat lagi ke sekolah. Seperti itu, mengajak teman kelasnya untuk ya bisa saling menjaga, saling kompak dengan mereka, sehingga paling tidak walaupun anak ini memiliki latar belakang nanti yang broken home, jadi masih tetap diterima oleh kelasnya mereka atau anggota kelasnya mereka dengan baik. Seperti itu, Ibu. Ya, pokoknya nanti kalau memang ada perubahan dan hasil yang nanti saya dapatkan setelah melakukan home visit ataukah perlakuan dengan pendekatan personal, begitu juga dengan artinya arahan untuk anggota kelas, gimana pun perubahannya pasti saya ceritakan kembali ke Ibu. Jika ada kita bisa ngobrol duduk lagi, Ibu. Oke, saya tunggu ya Ibu ya ceritanya. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai ya Ibu ya. Nah Ibu, itu akan Ibu lakukan secara konsisten, luar biasa sekali, berkolaborasi dengan perangkat kelas ataupun dengan pihak BK. Ya, semoga benar itu tidak terputus ya, supaya murid tersebut bisa merasakan nyaman. Bila perlu sampai dia tamat dia merasa nyaman dalam keadaan kelas dan memiliki sosok wali kelas seperti Ibu. Nah, Ibu karena tidak terasa sudah lama kita berbincang Ibu ya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu saat kita berbicara seperti ini Ibu? Berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, Astungkara Ibu, untuk hari ini dapat cerita dengan Ibu, saya merasa lebih
ringan, lebih lega lah istilahnya. Satu sisi karena dapat dukungan dari ibu, apa rencana yang saya ingin lakukan, ibu dukung, artinya saya punya penguatan atau dapat respon dengan baik lagi, apa yang akan saya lakukan, otomatis saya punya kepercayaan diri untuk melakukan kegiatan ya home visit tersebut, Ibu. Jadi saya bisa paling tidak punya semangat lah untuk melakukan home visit ini agar anak ini memang benar-benar bisa saya ayomi, bisa saya layani sesuai dengan yang mereka perlukan, Ibu. Baik, Ibu luar biasa. Saya tunggu ceritanya nanti ya, Ibu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih juga untuk Ibu yang mau mendengarkan cerita saya. Satu sisi Ibu juga memberikan saya semangat bahwa kita sebagai pendidik tidak terputus hanya sekedar mengajar di kelas saja, tapi background anak-anak yang notabene seperti yang dialami oleh murid saya juga harus mendapatkan perhatian lebih jadinya dari saya juga, Ibu. Jadi terima kasih banyak juga atas waktunya. Ibu mau mendengarkan curhatan saya, itu intinya ya paling tidak saya bisa lebih lega lah untuk melangkah kegiatan selanjutnya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah mau saling berbagi dengan saya. Semoga kita bisa menjadi sosok pendidik yang mampu mengayomi anak didik kita ya Ibu ya. Ya, semoga Ibu, semoga kita bisa mengayomi anak didik kita sehingga apa yang kita harapkan pun bisa terwujud seperti itu, Ibu. Halo Sri Widya. Halo Bu Sri Yuliani. Berarti kita ada di sesi untuk refleksi ya, berarti untuk hari ini. Ya, setelah praktek coaching tadi ya. Oke, dimulai dari Ibu aja kali Ibu ya. Ya, boleh, boleh. Kalau begitu mulai dari saya untuk izin share screen ya, Bu Sri. Saya mulai dari refleksi saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachingnya itu untuk refleksi kita hari ini, di mana itu ada yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik, artinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan atau selama kita proses coaching tadi atau coaching tadi, Ibu. Nah, yang menurut saya itu yang sudah baik itu dari Bu Sri Yuliani itu adalah sudah berkomunikasi dengan lancar dari sebelum-sebelumnya yang kita latihan, sedangkan tadi prosesnya praktik itu sudah bagus. Setelah itu bahasa dalam mengutarakan masalah itu juga terjadi sudah lebih luas, Ibu lebih terbuka. Jadi otomatis kompetensi untuk mencari solusi sudah semakin baik. Ide-ide yang Ibu utarakan juga bagus untuk diterapkan. Nah, sedangkan saya cek dari diri saya sendiri saat jadi coach itu hal yang baik itu sudah mulai pastilah menggunakan alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Untuk yang kedua itu refleksi kita, Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki gitu. Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu adalah memfokuskan diri untuk hadir sepenuhnya dalam proses coaching, tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi atau biar tidak terdistrak nanti di pertengahan kita coaching gitu. Kemudian yang ketiga itu apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran kita penuh gitu. Ya, yang ketiga ya tentunya pasti untuk hadir sepenuh hati itu pasti menyediakan waktu khusus, Ibu. Jadi proses coaching kita mencari waktu luang, waktu khusus biar bisa memang benar-benar menyediakan waktu untuk fokus mendengarkan apa yang dibilang oleh Ibu sebagai coach
di mana memberikan respon dengan baik kepada ibu. Kemudian selain itu juga kita berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang ibu utarakan. Untuk yang keempat itu ada apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki. Artinya untuk meningkatkan kualitas coach, kualitas coaching. Artinya dalam proses coaching kita ke depannya agar lebih baik itu ya pasti tentu latihan yang berulang-ulang kali itu sudah pasti kita pasti akan lakukan itu Ibu. Serta membuat pertanyaan yang berbobot dulu biar nanti kita tidak di pertengahan coaching itu apa namanya tidak tersendat-sendat seperti itulah. Kemudian ya membuat catatan-catatan penting dari apa yang Ibu utarakan. Kemudian untuk yang umpan balik yang diutarakan saat Ibu jadi coaching itu adalah di mana bagaimana perasaan Ibu saat saya mengcoaching Ibu, itu di mana Ibu utarakan setelah melakukan coaching saya merasa lega, saya merasa mendapatkan respon yang baik, dapat memiliki semangat dan kemampuan untuk melakukan rencana aksi agar apa yang diharapkan itu terwujud dengan baik. Seperti itu kira-kira Ibu refleksinya yang saya buat. Bagaimana menurut Ibu? Kita sepakati? Ya, dan itu benar sudah terlihat semua Bu ya, sudah. Ya nanti kan. Jadi saya akan melanjutkan refleksi kita setelah praktek coachingnya Bu ya. Ya. Saya izin share screen Ibu. Oke. Baik Ibu. Jadi dari praktek coaching kita yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, terlihat Ibu Bu Sriwidya sudah mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengutarakan masalah secara gamblang ya. Dan sudah mampu mencari solusi permasalahan sendiri. Saat Bu Sriwidya itu terlihat saat Bu Sriwidya sudah membuat rencana aksi secara sistematis dan runtut Ibu. Okay. Dan terlihat dalam percakapan alur tirta kita sudah berjalan dengan baik, mungkin karena kita sesama perempuan, jadi percakapan terasa asyik dan hangat Ibu ya. Ya. Dan untuk diri saya sendiri yang sudah baik dan sudah mampu saya terapkan yaitu dengan menggunakan metode rasa dalam percakapan coaching kita. Yang nomor 2 yang perlu ditingkatkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi mungkin pertanyaan harus disiapkan terlebih dahulu, menyusun supaya berbobot dan dapat memancing topik pembicaraan. Sehingga Ibu sebagai coach bisa menyampaikan permasalahan secara gamblang dan luas Ibu ya. Serta mencoba memfokuskan diri supaya tidak mudah terganggu oleh hal-hal lain dalam percakapan coaching kita. Iya Ibu. Yang ketiga, yang tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching yaitu berusaha selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan baik dari gerak mimik wajah dan ekspresi dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan coach. Jadi saya juga sudah mempraktekkan seperti mengangguk, mengatakan ya saat kita coaching tadi Bu, ya. Dan memberikan motivasi dorongan untuk mencari solusi dari permasalahan coaching. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu memperbanyak latihan sebagai coach dengan menggunakan alur tirta serta membuat daftar pertanyaan yang berbobot terlebih dahulu dan selalu berusaha menggunakan metode rasa secara konsisten. Ya. Umpan balik yang Ibu berikan kepada saya saat proses coaching itu sudah berjalan lancar, alur tirta sudah terlihat dan berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Komunikasi yang kita lakukan juga sangat hangat Ibu ya, kita saling terbuka. Dan saat saya menanyakan pertanyaan kepada Ibu seperti apa yang sudah Ibu rasakan saat coaching, Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa lega, dapat mengungkapkan dan menceritakan ya apa yang Ibu alami, dan saya pun memberikan semangat dan motivasi supaya permasalahan Ibu dapat terselesaikan sesuai dengan rencana aksi yang sudah Ibu tetapkan. Seperti itu Ibu, jadi saya merasa kita benar-benar sudah menjalankan praktik coaching dengan baik. Kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Ya, sepakat juga Ibu.